Halo sahabat Pojok Inggris semuanya, kembali lagi di channel kita, channel Pojok Inggris. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi TOEFL kita. Dan di video kali ini kita sudah masuk ke strategi atau skill TOEFL yang ke-47 dengan pembahasan materi The Position of Adjective and Adverb, yaitu posisi adjektif dan adverb di dalam kalimat bahasa Inggris. Ini penting kita bahas karena memang seringkali adjektif dan adverb di dalam bahasa Inggris itu, utamanya di TOEFL itu, seringkali dibuat keliru. Adjective and adverb can appear in incorrect positions in written expression questions on the TOEFL test. Jadi di tes TOEFL model written expression itu biasanya adjective dan adverb itu muncul di dalam posisi yang keliru. There are two common errors of this type that you should beware of. Ada dua jenis error, kesalahan dari adjective dan adverb ini yang perlu teman-teman hati-hati. Yang pertama, the position of adjectives with the noun it describes. Biasanya di dalam soal written expression itu biasanya posisi adjektifnya dibuat keliru. Kan di dalam bahasa Inggris itu adjective itu mendahului noun ya. Jadi with the noun it describes. Jadi adjective mendahului noun. Contoh misal kayak bolpen warna putih. Kan bolpen itu noun, putih itu adjective. Ketika dalam bahasa Inggris harus adjektifnya mendahului nounnya, berarti menjadi white pen, bukan pen white tapi white pen. Di dalam soal TOEFL biasanya justru dibuat kebalik. Kemudian yang kedua, the position of adverb with object. Seringkali di dalam soal TOEFL, utamanya di written expression, adverb itu memisah antara verb utama dengan objeknya. Dibuat seperti itu. Padahal di dalam bahasa Inggris adverb itu tidak boleh memisah verb utama atau main verb dengan objeknya. Mari kita lihat kasus atau contoh kalimat dengan menggunakan adjektif dan adverb tapi salah di dalam bahasa Inggris. Contoh yang pertama, contoh kalimat yang memuat adjektif dengan posisi yang salah. Contohnya, the information important is on the first page. Di sini kata important yang adjektif diwarnai merah dan dikasih tanda, artinya ini keliru. Ya, jadi di sini information noun-nya, important adjektifnya. Padahal di dalam bahasa Inggris yang benar itu adjektif mendahului noun, bukan noun mendahului adjektif. Berarti kalimat ini salah. Supaya benar tinggal dibalik saja. Adjektifnya mendahului nounnya. Maka menjadi the important information is on the first page. Informasi penting itu ada di halaman yang pertama. Jadi sekali lagi, posisi adjektif mendahului noun. Jangan dibalik, bukan noun mendahului adjektif, tapi adjektif mendahului nounnya. Contoh yang kedua, kalimat dengan menggunakan verb tapi dengan posisi yang salah. Contohnya, he has taken recently an English course. Dia baru saja mengambil kursus bahasa Inggris. Ini kata recently, adverb diwarnai merah, dikasih tanda seperti ini artinya salah. Kenapa salah? Karena adverb itu tidak bisa memisah main verb, kata taken, dengan objek an English course. Karena ini salah, maka supaya benar bisa tiga cara. Yang pertama, bisa adverbnya diletakkan di initial, di awal seperti ini, menjadi recently he has taken an English course, atau adverbnya memisah antara auxiliary verb has dengan main verb taken, menjadi he has recently taken an English course. Atau adverb recently-nya diletakkan di the end, di akhir.
menjadi he has taken an English course recently. Maknanya sama. Dia baru saja mengambil kursus bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya, the position of adjective and adverb, kesimpulannya adalah adjective itu comes before the noun it describes. Jadi adjective itu comes, terletak before, sebelum the noun, kata benda yang ia gambarkan, it describes. Kalau adverb, an adverb can appear in many position. Adverb itu bisa ada di dalam banyak posisi, kecuali di posisi antara main verb dengan objeknya, ya. Jadi but it cannot used between a verb and its object. Jadi adverb itu tidak bisa diletakkan antara main verb dengan objeknya. Sekarang kita masuk kepada latihan. Jadi untuk mempertajam pemahaman kita, mari kita latihan materi yang tadi antara adjective dan adverb yang tadi itu, the position of adjective and adverb. Yang pertama, latihan soal yang pertama, the lawyer has selected carefully new case. Ada kata carefully, ini adverb. Ciri-cirinya ada ini ly, ya. Ini adverb bermakna hati-hati. Kemudian ada verb selected dan new case objeknya. Jelas tadi di awal sudah dijelaskan bahwa adverb tidak bisa memisah antara main verb dengan objeknya. Berarti contoh yang pertama jelas salah. Supaya benar, tinggal kita taruh di depan boleh. Carefully the lawyer has selected a new case. Atau memisah antara auxiliary verb dengan main verbnya, berarti menjadi the lawyer has carefully selected a new case. Atau letakkan di the end, di akhir kalimat, menjadi the lawyer has selected new case carefully. Jadi contoh yang pertama ini jelas salah, karena adverbnya memisah antara main verb dengan objeknya. Contoh soal yang kedua, the wedding reception was held at restaurant expensive. Di sini ada kata restaurant yang bermakna restoran. Kelas katanya jelas noun. Kemudian ada expensive yang bermakna mahal. Kelas katanya adalah adjective. Noun mendahului adjective. Berarti salah. Kenapa? Karena adjective seharusnya mendahului noun. Jadi supaya benar, tinggal balik. The wedding reception was held at an expensive restaurant. Resepsi pernikahan itu diadakan di sebuah restoran yang mahal. Contoh yang ketiga, following the failure of the first set of plans, the manager has altered subsequently them. Di sini ada subsequently berupa adverb, ketahuan dari ly-nya ini. Kemudian ada altered main verb dengan them object. Memisah antara main verb dengan object. Sama dengan kasus yang pertama. Berarti salah. Supaya benar tinggal seperti yang tadi, letakkan di awal boleh, letakkan di akhir boleh, atau memisah antara main verb dengan auxiliary verbnya. Has dengan altered dipisah oleh ini boleh. Berarti nomor 3 juga salah. Latihan yang keempat, the students had to study many hours daily during the program intensive. Di sini ada program yang berupa noun, kemudian ada intensive yang berupa adjective. Noun mendahului adjective, jelas salah. Harusnya adjective mendahului noun. Berarti contoh yang keempat juga soalnya salah. Supaya benar menjadi the students had to study many hours daily during the intensive program. Yang benar seperti itu harusnya. Yang terakhir, latihan dari materi the position of adjective and adverb yang terakhir. Frequently the coffee has taste bitter. Ini ada adverb di posisi initial awal, ya. Kemudian ini subjeknya the coffee, verbnya has taste. Ini berarti sudah benar. Jadi dari 5 soal latihan ini yang benar hanya soal yang kelima.
Sementara soal 1, 2, 3, 4 semuanya salah meletakkan posisi adjektif dan adverbnya. Itu saja barangkali untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. See you next time.